melaju, tidak terburu-buru, stabil lagi, stabil sejak mulai hingga akhir. Jadi ada kan yang menulis di awal itu mendayu-dayu, kemudian belakang untuk mencapai cepat-cepat akhir itu kemudian bertumpuk-tumpuk informasinya. Ini tidak santai, merata gitu ya, tanpa kecerewetan titik mangsa. Kita tahu terang benderang betul soal latar kapan itu terjadi. Memang ada disebut satu tanggal, yaitu 1 Juni 1901 sebagai tanggal pernikahan rencananya ya, pernikahan Isabel dengan Mariana dengan Arul. Bukan dengan Bruno, dengan Bruno. Ya. Nah, yang ketiga, pengarang memadukan mitos. Ya, Indonesia ini sangat banyak mitos. Kenusataraan ini banyak mitos dan pengetahuan modern, jadi dipadukan dengan ikatan buah pala. Buah pala ini jenis rempah yang membuat kita dijajah secara ekonomi dan kemanusiaan. Pada masa itu, diceritakan dalam buku ini, 1 gram buah pala itu senilai 1 gram emas. Bahkan pernah dinilai berapa juta gitu ya harganya. Itu luar biasa yang membuat orang Eropa, terutama Belanda, kemudian ingin menguasai lahan Pulau Banda itu. Dalam gelora cinta yang ditakdirkan melanda insan dua bangsa ya. Jadi dua bangsa ini terjadi pada awal abad 20 ya, 1901 dan abad 21. Menarik sekali. Jadi saya ingat juga ketika saya menulis Pangeran dari Timur dengan Isaka Bari, juga dua plot yang berkelindan, membentangkan 2 abad ya, abad 19 dan abad 20. Nah, kemudian yang keempat adalah eksotisme melalui paparan alam, dialek ya, pembicaranya asik dengan dialek di sana. Jadi misalnya ada kata nyong, katong, dong, pung gitu ya. Pung itu punya ya, dong itu dia orang, katong kita orang ya, saya kira gitu ya. Filosofi budaya setempat membuat cerita tidak mudah dipindah ke lain daerah. Jadi ada yang bercerita tentang kearifan lokal, kearifan budaya, tapi ketika cerita itu dipindahkan ke misalnya dari Jogja ke Nias itu nggak ada bedanya gitu. Jadi karena apa? Tempelan, misalnya biasanya tempelan tradisinya tempelan, hanya informasi, hanya kabar gitu ya. Persoalannya persoalan cinta yang pada umumnya bisa terjadi di Indonesia. Ini tidak, karena cinta yang ada di dalam buku ini cinta yang diikatkan dengan mitos, dengan sesuatu yang kalau di Nusantara ini kan sebenarnya kalau kita melihat sejarahnya itu animisme masih ada ya sampai sekarang, masih kuat gitu, berpengaruh terhadap agama-agama Samawi. Kemudian eksotisme itu juga tampak dengan kehadiran gunung api yang diajak bicara, dan itu dari generasi ke generasi menjadi semacam tumpahan curhat dari insan-insan yang saling bercinta. Kemudian ada elang bernama Cengkeh atau Cengkeh? Cengkeh ya. Saya tadi awal maksudnya mau cengkeh gitu. Cengkeh. Kita tahu kalau dari puisi Pak Slamet Widodo itu ada tentang elang, elang 1, elang 2 itu yang dia usianya bisa sampai 70 tahun sebenarnya. Jadi elang itu seperti ular. Jadi ketika dia usia 35 tahun, dia itu melungsungi itu ganti kulit ya, ganti bulu. Nah itu sakitnya luar biasa. Jadi dia merontokkan, menyakiti diri sendiri dengan merontokkan bulu-bulu tuanya, kemudian tumbuh yang baru, dan itu dia bisa berumur panjang. Di sini Cengkeh, saya kurang tahu apakah mitos ataukah benar dia bergenerasi, karena dianggap Cengkeh ini menyaksikan perjalanan sejarah dari masa orang Eropa datang ya sampai masa kini gitu. Dia ada di situ menjadi saksi, menunjukkan di Nusantara segala makhluk memiliki peran penting dalam kehidupan atau sejarah manusia. Keduanya pula setia menjadi saksi ya, gunung api itu dan elang itu. Nah, gunung api ini memang rasanya mengambil kenyataannya ketika dia meletus itu ya, meletus, ada gempa bumi dan meletus, dan itu juga merupakan tragedi manusia di daerah itu. 5. Sekar Ayu Asmara sudah lama menggeluti dunia film ya. Ingat Biola Tak Berdawai tahun 2004 memenangi hadiah Najib Mahfuz Award di Kairo. Jadi tak pelak novel ini filmis ya. Novel ini filmis. Jadi kalau kita mau menonton membaca novel ini, naik kole-kole, kali-kali kan kapal ya, naik kole-kole terus menuju ke pantai pesisir di gunung api, terus bagaimana embusan angin, pohon kenari, asik sekali ya. Ya saya menikmatinya seperti ketika menonton film.
maju mundur ya. Jadi babnya nggak pakai judul cuma 1, 2, 3, tapi begini. Misalnya sekarang cerita tentang di masa kini, kemudian bab berikutnya bercerita tentang tokoh yang lain. Nah itu seiring, problematiknya itu berjalan seiring dengan antara abad yang lalu dengan abad yang sekarang. Ya wajar lah ya, Mbak Sekar sudah senior lah dalam menulis novel. Jadi senior saya Mbak Sekar Asmara ini. Iya, cuma senior saya. Orang bisa putih. Karena rambutnya putih, saya lebih senior. Nah, kemudian mengusung masing-masing problema pasangan cinta ya, realisme magis. Saya menganggap bahwa ini ada unsur realisme magis karena sesuatu yang magis itu muncul, bertemu ya, berhadapan seperti Sengkei sebagaimana seseorang yang ketika dia mengungkapkan curhatnya kepada gunung, itu terasa gunung api itu bergetar ya, dan terasa di lantai hotel itu ikut bergetar gitu. Jadi seperti bandul mutiara hitam putih yang bertuan. Nah ini menariknya, jadi ada bandul mutiara yang ternyata ditemukan dari timbunan lava. Tapi nanti saya jadi spoiler ya. Oke, kan mau pada beli kan, murah ya Pak ya. Semoga novel ini yang menggugah. Ya saya kira ini menjadi penting para penulis Indonesia mengangkat kearifan budaya di berbagai tempat untuk memahamkan kenusantaraan bagi semua penduduknya yang bineka. Jadi ketika ini tanggal 15 nanti membaca Raden Saleh itu ada di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa, dan pemiliknya Bung Asfi Abu Bakar itu ahli Tionghoa. Jadi dia mengatakan bahwa saya sudah clear dengan Aceh, dia orang Aceh. Saya akan bicara tentang Tionghoa karena saya sudah clear dengan Aceh. Maksud saya begini, kalau misalnya saya orang Jawa, saya sendiri belum clear dengan Jawaan saya. Bagaimana mungkin saya bisa bercerita tentang Dayak, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya setiap orang, ya misalnya orang Madura bicara tentang talaut, orang Sumatera Selatan bicara tentang Maluku, itu akan menarik. Maksudnya apa? Supaya Nusantara yang kompleks dan luas ini akan segera dipahami oleh masing-masing suku gitu. Jadi kalau kebinekaan kita itu bukan untuk memancing perseteruan, tapi untuk memancing untuk menyatukan. Jadi kalau konsep kita tuh begini, bukan lautan memisahkan pulau-pulau, tetapi lautan telah mengikat nusa-nusa menjadi satu NKRI. Saya kira poin-poin itu yang saya sampaikan itu adalah hasil dari pembacaan saya, dan itu nanti bisa dijelaskan oleh Mbak Sekar Ayu tujuan dari menceritakan ini apa. Tapi saya kira sekarang Mbak Kanti pembacaannya lebih intens kayaknya Mbak Kanti, karena lebih dulu membaca dibanding saya. Ya, terima kasih, saya pemaparan seperti itu. Terima kasih Mas Kev. Selanjutnya kita dengarkan paparan dari Mbak Kanti W. Janis.